Pemirsa, pasangan suami istri di perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten diduga jadi korban perampokan. Istri tewas dalam kondisi terikat sementara suami di dalam karung tidak sadarkan diri. Warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten digegerkan dengan dugaan perampokan saat dua anak korban teriak minta tolong keluar rumah. Ditemukan pasangan suami istri dalam kondisi terikat. Korban suami berinisial W di dalam karung terikat tidak sadarkan diri, sementara istri berinisial P tewas dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Itu untuk suaminya sendiri dikarungin di bagian belakang rumah atau di dapur posisinya? Di dapur. Posisi kami temukan udah di dapur dikarungin. Ada luka juga nggak? Kalau luka serius tidak ada, Pak. Tapi sudah tidak sadarkan diri suami. Sudah tidak sadarkan diri, terus berusaha dikasih minum, baru dia kayak siuman lah. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria pimpin langsung olah tempat kejadian perkara. Baru dugaan, sudah ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini. Itu sementara kita masih lakukan penyelidikan. Di korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa. Dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Kita belum tahu. Dari suami korban itu juga masih ada di rumah sakit. Kita akan coba mencari keterangan dari suami korban, apakah ada barang-barang yang hilang di rumah. Diduga kejadian sekitar pukul 12 malam. Pelaku lebih dari satu orang yang masuk melalui pintu belakang rumah karena kondisi pintu rumah yang sudah rusak. Barang yang hilang masih dalam penyelidikan. Korban istri yang tewas sudah dievakuasi dan suami yang kondisinya tidak sadarkan diri sudah menjalani perawatan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Minibus dan SUV pemirsa terlibat kecelakaan di Jalan Tol Surabaya Gempol, wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya kedua pengemudi terjepit di ruang kemudi. Dua unit mobil pribadi ini ringsek parah dan salah satunya terpental hingga ke parit dan memutar pagar di KM 746 Tol Surabaya Gempol, wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan mengakibatkan lalu lintas jalan tol yang padat karena bertepatan dengan arus balik libur panjang kenaikan Islamasi tersendat hingga 2 jam. Evakuasi dua pengemudi mobil yang tidak sadarkan diri dan terjebak di ruang kemudi berlangsung dramatis. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat mobil hitam jenis SUV yang dikemudikan Muhammad 32 tahun warga Pasuruan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Saat di lokasi kejadian, pengemudi SUV berusaha menyalip dari bahu jalan hingga menabrak mobil merah yang dikemudikan Husnul Khotimah 31 tahun warga Banyuwangi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Awal kita masih menyelidiki karena untuk driver masih belum ada semuanya. Masih dalam keadaan kami periksa, jadi namun sekarang ini masih di rumah sakit. Kita sudah Surabaya Sidoarjo. Untuk kepentingan penyelidikan, dua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Polderek Jasa Marga Surabaya. Sementara kedua pengemudi dirawat di RS Delta Surya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Masih di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, gara-gara menghindari pemotor yang berbelok mendadak, sebuah minibus di Surabaya, Jawa Timur masuk ke sungai. Sebuah minibus masuk sungai di Jalan Nginden Kota, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu siang. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah selatan menuju arah utara. Tepat di depan terminal bus Beratang Surabaya, korban menghindari pemotor yang tiba-tiba berbelok. Sopir pun tidak kuasa mengendalikan mobil hingga kemudian tercebur ke sungai setelah sebelumnya sempat menabrak pembatas taman jalan.
Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala pepohonan yang berada di tepi sungai. Tidak ada korban jiwa namun mobil mengalami kerusakan parah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi usai mengedarkan uang palsu saat belanja di minimarket. Polisi juga menangkap 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam penyebaran uang palsu. Polisi menangkap 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur yang terlibat dalam pengedaran uang palsu. DM dan ES ditangkap usai belanja pakai uang palsu di minimarket di Ngrambi dan Sini. Karyawan minimarket yang curiga langsung melaporkan hal ini ke polisi. Selanjutnya, petugas menyelidiki dan mengamankan oknum kades tersebut serta menyita 208 lembar uang palsu pecahan 100.000. Dari hasil pengembangan polisi, kembali mengamankan 3 tersangka lainnya, AS, AP, dan TAS. Berikut barang bukti ribuan lembar uang palsu. Yang diamankan dari tersangka TAS yaitu 5.040 lembar rupiah palsu pecahan 100.000, 4 lembar rupiah palsu pecahan 50.000, 1.000 lembar Brazilian real palsu pecahan 5.000 Brazilian real, 91 lembar dolar Amerika pecahan 50 dolar, 90 lembar dolar Amerika pecahan 100 dolar. Petugas menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dengan menerapkan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kini, para tersangka dijerat dengan pasal 3637 dan 26 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang palsu atau pasal 245 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang yang diduga anggota Ormas Grip Jaya di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Agus Gunawan, anggota salah satu ormas di Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, ditangkap polisi karena mengedarkan sabu. Penangkapan pelaku berbekal dari informasi warga yang mencurigai aktivitas pelaku di kontrakannya. Polisi menangkap pelaku dengan barang bukti 106 gram sabu siap edar. Kepada polisi, pelaku mengaku tak memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengedar sabu. Pekerjaan haram tersebut telah dilakukan 2 tahun dengan upah 6 juta rupiah setiap bulan. Tak hanya mengedarkan sabu, pelaku juga mengaku kerap mengonsumsi sabu. Sistemnya apa? Sampai saya disuruh kerjaan saya semua itu. Kerjaan kamu? Tapi ini barang kan didapat dari kamu? Iya. Kamu dapat untung berapa? 1 bulan 6 juta. Terhadap tersangka AG berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi di daerah Parompong, Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kepemilikan sabu 1 on atau kurang lebih 100 gram lebih. Yang mana perlu kami sampaikan, tersangka AG termasuk di dalam salah satu keanggotaan Ormas, yaitu adalah Ormas Grip Jaya Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika. Seorang gadis tunarungu bersama orang tuanya melapor ke polisi karena menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan rekannya. Kasus terbongkar usai orang tua korban curiga terhadap perubahan perilaku anaknya. Didampingi orang tuanya, seorang gadis tunarungu berinisial AI 20 tahun, warga Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Kepada polisi, gadis disabilitas itu mengaku menjadi korban asusila rekannya saat pergi bersama rekan-rekannya. Polisi sempat kesulitan memeriksa korban karena korban hanya bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat tubuh.
Aksi kekerasan seksual gadis tunarungu itu diketahui orang tua korban setelah melihat perilaku korban yang berbeda. Korban tampak makin pendiam dan tidak mau makan seperti sebelumnya. Korban datang ke PPA bersama orang tuanya untuk melaporkan tentang adanya dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Tindak lanjutnya yaitu kita lakukan penyelidikan karena di sini kita harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dari pengakuan korban bahwa korban mengalami tunarungu, kemudian kita dari unit PPA menghadirkan penerjemah dari sekolahan SLB. Jadi korban mengakui bahwa dilakukan kekerasan seksual oleh rekannya. Usai melakukan visum terhadap korban, polisi kini tengah mengejar pelaku dan kasusnya ditangani unit PPA Satreskrim Polrestabes Sidoarjo. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, protes maraknya PHK hingga pemberantasan impor ilegal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.